Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari ajang Anfield Open tahun 1975 di Inggris, yaitu antara sesama master catur Inggris S.J. Hooker melawan Nigel Short. Walau mungkin sahabat-sahabat baru pertama kali mendengar nama-nama ini, tapi percayalah, Wong Catur hanya memiliki partai-partai catur brutal yang diwarnai pengorbanan perwira spektakuler. Jadi, ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Di partai kali ini, S.J. Hooker memegang buah putih dan Nigel Short memegang hitam. Hooker memulai permainan dengan pion E4 dan Nigel Short menjawab pion E6. Kemudian pion D4 dan D5 menantang pertukaran di area pusat. Posisi ini adalah formasi French Defense Normal Variation atau pertahanan Prancis variasi normal. Putih menolak tawaran pertukaran dan mengembangkan kudanya ke petak C3. Nigel Short meluncurkan gajah petak gelap ke B4 mengepin kuda terhadap raja. Hooker terus memajukan pionnya ke petak E5. Jawaban hitam adalah pion C5 sekali lagi menawarkan pertukaran. Putih kemudian mendorong pion A3 dan mencoba menyerang gajah. Nigel Short mengambil keputusan pertukaran perwira, yaitu gajah kali kuda C3 skak. Tentu saja, Hooker memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan pion B. Hitam lalu memajukan menterinya ke petak C7. Putih juga meluncurkan menteri ke petak G4 memberi ancaman pada pion G7. Nigel Short memberi jawaban menarik, tidak menyelamatkan pionnya tetapi menggeser kuda ke petak E7. Ini artinya pion G7 memang sengaja dikorbankan. S.J. Hooker menerima pengorbanan menteri kali pion G7. Hitam kemudian menggeser benteng ke G8 menyerang menteri. Menteri putih terus menyapu pion di sayap raja dengan memukul pion H7. Jawaban hitam adalah pion kali pion D4. Putih tidak memukul kembali pion tersebut, melainkan memberi pengawalan dengan kuda lompat ke petak E2. Hitam mengembangkan kuda satunya ke petak C6 sambil menambah tekanan pada pion E5. Hooker kemudian mendorong pion F4. Hitam memajukan gajah ke D7. Putih lalu memundurkan menterinya ke petak D3. Nigel Short pion kali pion C3 dan putih memukul kembali dengan menggunakan kuda. Hitam pion A6 sebagai langkah standar mengawal petak B5. Hooker kemudian meluncurkan gajah ke petak E3. Nigel Short menggeser benteng ke petak E8. Ini berarti dia siap untuk tidak melakukan rokade dalam permainan ini karena kedua bentengnya telah bergeser. Putih memundurkan kudanya ke petak E2. Hitam berusaha menyerang sayap raja dengan lompatan kuda ke F5 sambil membuka kemungkinan bertukar dengan gajah petak gelap milik putih di E3. Hooker kemudian memundurkan gajahnya ke D2. Nigel Short kuda C ke E7, memberi tekanan pada pion C2 oleh benteng dan menteri. Putih melompatkan lagi kudanya ke C3. Jawaban hitam adalah mendorong pion D4 menyerang kuda. Kuda putih lari ke petak E4 dengan ancaman skak menggarpu benteng di F6. Hitam menjawab kuda D5, bersiap membantu serangan serta mengawal petak F6. Hooker menggeser benteng ke C1. Raja putih maju ke petak E7. Ide yang terbaca tentu adalah menghindari skak menggarpu benteng di F6 jika kuda D meninggalkan pengawalan. Putih lalu mendorong pion C3 menantang pertukaran. Nigel Short memberi jawaban menarik, yaitu kuda F ke D3 dengan kedua kudanya memberi tekanan pada pion putih. S.J. Hooker mengambil langkah pion D4 dan membuka jalan bentengnya menyerang menteri hitam. Sementara itu, kuda hitam di E3 juga terancam. Evolution bar menunjukkan bahwa hitam unggul cukup signifikan di sini, dan kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Nigel Short di titik ini? Yang jelas, ini adalah satu-satunya langkah yang benar untuk menjaga keunggulan peluang. Sedangkan semua langkah jawaban lain justru akan membuat pemain putih yang berbalik unggul.
Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah kunci tersebut, sambil mempertimbangkan rangkaian langkah lanjutannya, atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah cerdas itu adalah Menteri Kali Benteng C1 Skak. Tentu saja, ini berarti Nigel Short melakukan pengorbanan menteri dan hanya menukar dengan benteng dan gajah. Seberapa maut langkah pengorbanan spektakuler ini? Ini dia lanjutannya. SJ Hooker mengambil langkah terbaik, yaitu menerima pengorbanan dengan gajah kali menteri. Lanjutan gempuran dari Nigel Short adalah benteng kali gajah Skak. Raja Putih mengambil keputusan terbaik, yaitu maju ke petak F2. Hitam kemudian meluncurkan gajah ke B5 menyerang menteri. Putih menggeser menterinya ke B3 dan kini gajahnya yang terancam karena berada di bawah tekanan 3 perwira milik hitam. Di posisi ini, sadarkah sahabat-sahabat semua bahwa Raja Putih akan terkena skakmat dalam maksimal 3 langkah? Oke, mari kita teruskan. Hitam melanjutkan rangkaian maut ini dengan benteng kali gajah Skak. Di titik ini, tak ada pilihan lain bagi Putih selain memukul benteng tersebut dengan benteng. Hitam kemudian benteng kali pion G2 Skak. Dan setelah langkah ke-25 tersebut, Putih atau SJ Hooker memutuskan untuk menyerah. Kenapa Putih menyerah? Mari kita bahas secara detail setiap kemungkinan langkahnya. Jikapun permainan dilanjutkan, Putih hanya punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menggeser raja ke petak F3, maka hitam akan menutup pertunjukan ini dengan gajah E2 dan itu adalah skakmat. Sedangkan pilihan kedua bagi Raja Putih adalah bergeser ke petak E1. Maka langkah pamungkas dari hitam adalah meluncurkan benteng ke petak E2 dan itu juga adalah skakmat. Benar-benar rangkaian langkah cantik dari Grandmaster Inggris Nigel Short, di mana pada langkah ke-21 tadi dia melakukan pengorbanan jenius dengan menteri memukul benteng, sehingga terjadilah rangkaian serangan maut yang dimotori oleh perwira-perwira lain. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa dari kedua master. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.